Miss Hilgers, kualitas apik, masih muda juga mumpuni. Bek FC Twente milik Indonesia ini jadi rebutan Liga Top Spanyol hingga Italia. Secara mengejutkan kabar ini muncul melalui agen Miss Hilgers, kemungkinan bek FC Twente ini akan hengkang dari Liga Belanda musim depan, atau pada awal Januari tahun 2025. Lantas klub dan liga manakah yang akan dituju pria yang disapa El Nyengir tersebut? Sintayong baik tidak Ivan Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Struijk untuk perkuat Indonesia di ASEAN Mitsubishi Cup. Kita tunggu apakah Sti akan membawa skuad mewah ke turnamen tersebut. Media Arab Saudi sebut gol Indonesia tidak sah. Justin Hubner juga harusnya kartu merah pada menit ke-20. Segitu geramnya Arab Saudi tidak menerima kekalahan tersebut atas Indonesia, menari ditunggu ulasannya. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, akan memanggil Justin Hubner, Ivar Jenner dan Rafael Struijk untuk memperkuat skuad Garuda di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 yang berlangsung pada tanggal 8 Desember tahun 2024 hingga tanggal 5 Januari tahun 2025. Konfirmasi itu disampaikan asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto. Seperti yang diungkap Nova Arianto di atas, meski dipanggil tidak ada jaminan Justin Hubner dan kawan-kawan gabung Timnas Indonesia. Sebab, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 bukanlah turnamen resmi FIFA sehingga klub tidak wajib melepas sang pemain ke tim nasional. Sintayong sebelumnya mengonfirmasi menggunakan pemain-pemain yang berusia di bawah 22 tahun untuk mengarungi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Sejumlah pemain yang dipanggil pun sudah di-spill klubnya masing-masing. Mayoritas pemain yang dipanggil merupakan ex-pemain andalan Sintayong saat menangani Timnas Indonesia U20 pada tahun 2022 sampai tahun 2023. Beberapa di antaranya Muhammad Ferrari, Robby Darwish, Kakang Rudianto, Ronaldo Kuate hingga Hoki Caraka. Pemain yang baru saja 2 kali membobol gawang Arab Saudi, Marcelino Ferdinand, juga masuk ke dalam daftar ini. Selain nama-nama di atas, Sintayong juga memanggil 2 pemain senior demi meningkatkan kualitas tim, yakni Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Agen Miss Hilgers, Yeltsin Sarika, mengonfirmasi ada ketertarikan dari sejumlah klub Liga Italia dan Liga Spanyol kepada sang klien. Namun, Yeltsin Sarika juga tidak menutup kemungkinan Miss Hilgers yang kini membela FC Twente hengkang ke sesama klub Eredivisie. Ada minat dari Spanyol dan Italia. Transfer ke luar negeri merupakan pilihan, tapi saya menilai Miss tidak menutup tawaran dari klub-klub Belanda, kata Yeltsin Sarika. Salah satu klub yang bertahun-tahun mengincar Miss Hilgers adalah Feyenoord Rotterdam, lanjut Yeltsin Sarika. Lantas, klub Liga Italia dan Liga Spanyol mana yang mengincar jasa bek 23 tahun tersebut? Yeltsin Sarika belum mau mengungkapnya. Tak heran pemegang 2 caps bersama Timnas Indonesia ini menjadi buruan sejumlah klub top Eropa. Miss Hilgers tampil konsisten dari musim ke musim bersama FC Twente. Musim ini saja Miss Hilgers telah tampil 16 kali di semua kompetisi dengan koleksi 2 gol dan 1 assist. Berkat bantuan Miss Hilgers, FC Twente kini duduk di posisi 5 klasemen Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025 dengan 22 angka, cuma terpaut 4 poin dari Ajax Amsterdam di tempat ketiga, atau batas akhir tim yang mengikuti babak ketiga kualifikasi Liga Champions tahun 2025 sampai tahun 2026. Berkat penampilan impresifnya, harga pasaran Miss Hilgers pun melonjak tajam, yang mana kini menembus 10 juta euro atau sekira 168 miliar rupiah. Nominal itu merupakan yang termahal di antara pemain-pemain FC Twente lainnya. Secara kualitas, Miss Hilgers memang cukup mumpuni untuk memperkuat klub-klub Liga Italia maupun Liga Spanyol.
Jika hengkang ke Liga Spanyol, Miss Hilgers menjadi pemain kedua di timnas Indonesia yang pernah berkarir di Spanyol setelah Jordi Amat. Jika merumput di Italia, Miss Hilgers mengikuti dua rekannya di timnas Indonesia, yakni Tom Haye dan Jay Ises. Tom Haye sebelumnya pernah membela Lecce sebelum kembali merumput di Eredivisie. Media asal Arab Saudi, Ariadiah menyebut gol pertama Marcelino Ferdinand tidak sah dan Justin Hubner seharusnya terkena kartu merah di babak pertama. Media Arab Saudi tersebut menganggap banyak keputusan wasit yang merugikan Arab Saudi dan menguntungkan timnas Indonesia. Dua gol itu diciptakan bintang muda timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand di menit 32 dan 57. Menariknya, media Ariadiah merasa gol pertama Marcelino di menit 32 tidak sah. Karena dalam proses serangan balik yang dilancarkan timnas Indonesia, media Arab Saudi itu menyebut bek Garuda ada yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu di kotak terlarang. Ariadiah menilai pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid sudah dilanggar di kotak penalti timnas Indonesia. Jadi, Ariadiah merasa keputusan wasit aneh karena tetap membiarkan permainan berjalan hingga akhirnya Marcelino mencetak gol. Media itu juga kesal karena wasit tak mengecek VAR atas gol Marcelino tersebut. Gol pertama timnas Indonesia tidak sah karena adanya pelanggaran yang seharusnya penalti untuk Arab Saudi. Saat itu, bek timnas Indonesia menarik pemain Arab Saudi, Saud Abdul Hamid di kotak terlarang. VAR seharusnya dipergunakan, bunyi pernyataan media Arab Saudi. Selain gol pertama Marcelino yang dianggap tidak sah, Ariadiah juga mempermasalahkan lolosnya Justin Hubner dari kartu merah di menit 20-an. Padahal menurut media Arab Saudi itu, terlihat di tayang ulang kaki Hubner yang diangkat terlalu tinggi hingga mengenai kepada Al-Kahtani di menit 24. Namun, Hubner hanya diberikan kartu oleh wasit. Wasit juga memberikan keputusan aneh ketika hanya memberikan kartu kuning kepada Justin Hubner. Padahal ia sudah melihat insiden itu dari VAR. Seharusnya dia memberikan kartu merah kepada Justin Hubner karena kakinya mengenai kepala Al-Kahtani di menit 24, tambah pernyataan Ariadiah. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard juga merasa insiden gol pertama Marcelino tidak terjadi karena seharusnya penalti diberikan kepada Arab Saudi. Namun, nyatanya wasit tak menganggap hal tersebut sebagai sebuah pelanggaran. Cause when there's no way